warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'il musannifina khususan ila al-Imam Al-Ghazali nafa'ana bih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang sangat saya hormati, saya banggakan, terutama rencang-rencang ingkang wonten ten gene Masjid Ar-Rabbaniyin Kampus Unisnu Jepara yang sangat saya hormati. Kita lanjutkan pengajian kita. Kemarin kita sudah membaca sedikit muqaddimah dari kitab Al-Kasyf wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in yang ditulis oleh Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Saat ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin kita sudah sampai wa ilaju hadzal ghururi syai'ani imma bitasdiqin wa huwal iman wa imma biburhanin, itu ya. Jadi untuk menyembuhkan penyakit ketertipuan orang-orang kafir yang dia mengatakan wa ta'ala fi qaulihi ing dalam pengendaikane Gusti Allah, dawuh Gusti Allah, wa ma indallahi khairun wa abqa, wa ma utai perkara indallahi kang tetep ing dalam ngersane Gusti Allah iku khairun langkung bagus, wa abqa lan luwih kekal. Wa qaulihi ta'ala lan ing dalam pengendikane Gusti Allah taala, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, wa mal hayatud dunya lan ora ana utawi kehidupan dunia sekarang sing nok kene cedak niki illa mataul ghurur, kejaba bondo sing nipu. Wa tasdiqur rasuli lan benerake utusan fima ing dalem perkara jaa kang nggawa teka bihi kelawan ma sapa rasul. Jadi mengobati ketertipuan model seperti itu ada dua cara. Yang pertama adalah kita harus membenarkan apa yang dibenarkan, yaitu ngendikane Allah Subhanahu wa taala. Aja tiru-tiru wong kafir gitu yang mengatakan bahwa dunia itu segala-galanya. Tetapi kita ini misalnya sebagai wong mukmin ya, itu harus membenarkan ngendikane Gusti Allah, wa ma indallahi khairun wa abqa. Apapun sing wonten ngersane Gusti Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Sementara Gusti Allah itu kan ngendika walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untuk kita daripada dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ngendika wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain kecuali hanya bersendau guru saja. Kecuali hanya nipu-nipu saja. Bondo tapi nipu ya. Jenenge bondo lek nipu itu piye? Ya ora ana rasane. Kehidupan dunia ini hanya bondo tapi nipu, perhiasan yang menipu. Contohnya ngeten lah, sampean misalnya turu, kemudian untuk emas atau mutiara sak karung. Itu kan ketoknya iya-iya gitu, tapi ketika tangi ternyata ora ono apa-apa nih. Bisa jadi seperti itu. Kehidupan dunia itu mata tapi al-ghurur, perhiasan tapi menipu gitu. Kemudian yang kedua, kita harus membenarkan Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul. Itu obat pertama. Jadi kene yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, apa yang disampaikan oleh utusan Gusti Allah itu pasti. Yaitu termasuk tadi tentang kehidupan dunia dan akhirat. Itu dua-duanya ada dan akhirat itu lebih baik. Apa yang disampaikan oleh Allah kita benarkan. Yang kedua, wa ammal burhanu fahuwa ayyu'rafa wajhu fasadi qiyasi. Lan anapun utawi burhan. Kalau bahasa hal riyen niku menganggap burhan ini seperti silogisme gitu ya. Bahwa mengko utawi al burhan niku ayu arafa. Yen to
dipun ngerteni apa wajuhu fasadi qiyasi, wajah atau sisi rusake kiase wong kafir niku wau. Inna qaulahu sak temene ucapane wong kafir, ucapane ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah. Ad-dunya utawi donya iku naqdun kontan, sementara wal akhiratu utawi akhirat nasi'atun iku engko sumaya ya. Iku muqaddimatun merupakan premis. Sahihatun sing sah. Sah ora apa-apa. Wa amma qauluhu lan anapun utawi ucapane wong kafir annaqdu khairun minan nasi'ah fahuwa mahallu talbis. Nah ini. Anapun pengucape wong kafir annaqdu utawi kontan khairun iku luweh bagus minan nasi'ati katimbang kongko sumaya. Fahuwa mongko utawi iki qaul iku mahallu talbisi, tempate ketipu niku. Tempat kerancuane nek kene iki. Soale apa walaisal amru kadzalik. Ora ana apa al-amru perkarane iku kadzalika kaya mengkono-mengkono annaqdu khairun minan nasi'ah. Bal balik ingkana naqdu mislan nasi'ati. Lamun ana apa annaqdu kontan iku mislan nasi'ati padha karo sing engko sing sumaya fil miqdari wal maksudi ing dalem ukuran lan maksude fahuwa mongko utawi annaqd iku khairun luweh apik. Tapi wa ingkana lan lamun ana apa anna ketiku aqall luwih sithik minha katimbang nasi'ah fan nasi'atu monggo utawi nasi'ah sing sumaya iku khairun luwih apik minhu katimbang naqd. Wa ma'lumun lan maklum lan iku maklum annal akhirat utawi sak temene akhirat abadiyatun iku abadi wa dunya lan utawi dunya ghairu abadiyatin iku ora abadi utawa annal akhirata abadiyatun wa dunya lan. Jadi ya, artinya harus ada alasan atau argumentasi untuk mematahkan apa yang mereka pikirkan itu. Jadi wong-wong kafir itu kan ketertipuannya dia mengatakan bahwa dunya iku yakin, akhirat syak. Akhirat itu meragukan karena rung tahu. Dia mengatakan dunya iku kontan saiki karena sudah dilakukan. Dekne memang ono langsung. Tapi akhirat iku nasi'ah engko-engko sumaya. Iku sah-sah saja janjane gitu. Sah-sah saja. Jadi nek misalnya ngomong dunya memang kontan, sementara akhirat itu engko-engko. Itu namanya premis yang sah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, karena tadi ada kendala teknis ya. Jadi sambungan internetnya agak putus-putus gitu. Sehingga kita lanjutkan tadi tentang silogisme ya. Wa ammal burhanu fahuwa ayyu'rafa wajhu fasadi qiyasi. Jadi di sini dulu ketika saya masih ngaji itu kemudian diajari bagaimana teori silogisme itu ya. Ada premis mayor, premis minor, kemudian ada natijah gitu. Aslinya orang kafir itu mengatakan ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah, itu premis yang sah-sah saja. Jadi dia mengatakan bahwa dunia itu memang ya kontan saat ini, kemudian akhirat itu masih nanti-nanti, itu kan premis yang sah gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara silogisme itu kan seakan-akan gini. Orang kampung sini itu semuanya adalah orang-orang soleh misalnya. Mas Rois itu orang kampung sini. Nah itu namanya premis mayor dan premis minor. Kemudian kesimpulannya Mas Rois berarti orang soleh. Itu namanya silogisme ya. Nah kemudian begini. Imam Al-Ghazali kemudian mengatakan iya sah kalau misalnya dia mengatakan dunia ini adalah kontan, akhirat itu nanti gitu engko. Tapi dia akan orang kafir ini itu akan menemukan kerancuan nek ndeke muni sing kontan iku mesti luwih apik katimbang sing engko. Annaqdu khairun min nasi'ah itu oleh Al-Ghazali disebut fa huwa mahallut talbis.
Ini kerancuannya anak ini, ketertipuannya ada di sini nih. Karena dia mengatakan bahwa oke lah donya itu kan kontan sekarang. Akhirat engkongko. Sing kontan itu mesti luwih apik katimbang yang kongko. Yang kontan itu mesti lebih baik daripada yang nanti-nanti gitu. Sementara tidak seperti itu. Iya kalau yang kontan dan yang nanti-nanti itu ukurannya sama, dalam ukuran maupun dalam maksudnya sama, oke, kontan lebih baik. Tapi kemudian kalau misalnya yang kontan itu ternyata lebih sedikit daripada sengkongko, itu pasti sengkongko pasti lebih baik. Sampean tak kasih contoh lah misalnya. Sampean mau dikasih hadiah sama orang. Kemudian orang yang mau ngasih hadiah bilang begini, ini saya kasih hadiah, tapi kalau sekarang itu cuma 12.000. Tapi kalau nanti-nanti 2 bulan kemudian 12 juta, milih yang mana? Pasti lebih baik lebih milih yang nanti-nanti. Engko nasi A sumoyo tapi 12 juta. Katimbang sing saiki tapi 12.000. Nah, jadi tidak mesti yang kontan langsung itu pasti lebih baik daripada yang nanti-nanti. Hal ini tuh kalau misalnya zaman inilah ya, kita bisa mengatakan begini. Yang positif itu belum tentu lebih baik daripada yang negatif. Kita kan kadang-kadang berpikir yang positif itu mesti lebih baik daripada yang negatif. Belum tentu. Kanggone pasangan yang baru menikah, dia kemudian kepengen punya anak, istrinya positif, dia lebih senang dan itu lebih baik daripada negatif. Tapi bagi corona, bagi orang yang terjangkit COVID-19, itu ya lebih memilih negatif gitu. Jadi tidak seluruh yang kontan itu pasti lebih baik daripada yang engkongko. Gitu. Sehingga orang kafir ketika mengatakan anak tu khairun minan nasi'ah, terus dia mengatakan dunya kan kontan, akhirat kan engkongko. Dunya pasti lebih baik daripada akhirat. Lah itu keliru lagi. Walaisal amru kadzalik. Nah, wa amma qauluhum ladzatud dunya yaqin wa ladzatul akhirati syak fa huwa aidan batil. Anapun utawi pengucape kufar, ladzatud dunya yakin wa ladzatul akhirati syak, utawi lezate dunya iku yakinan yakin, wa ladzatul akhirati utawi lezate akhirat sakun iku meragukan, ragu-ragu, fa huwa aidan batil. Noko ta qaul aidan kelawan maneh iku batilun batil. Bal dzalika yakinun indal mukminin. Balik utawi mengkono-mengkono qaul niku yakinun yakin indal mukminina ing mungguh pira-pira wong mukmin, wali yakinihi mudrokan. Kanggo keyakinane wong mukmin, qaul niku wau niku mudrokan ada dua penemuan niki. Ahaduhuma al iman wa tasdiq ala wajhi taqlid. Sing pertama adalah al iman niku iman, wa tasdiq lan tasdiq menerake ala wajhi taqlidi ing atase wajah taklid, arah taklid, anut ring sapa lil anbiya maring pira-pira nabi wal ulama lan pira-pira wong alim. Kama yuqallidu kaya uliye taklid utawa manut sapa man atau piba ing dokter al hadhiqa kang pinter spesialis fit dawai ing dalem obat. Tapi wal mudrakus sani utawi penemu sing kaping pindho niku al wahyu lil anbiya wal ilham lil auliya. Niku wahyu lil anbiya kanggo pira-pira nabi, wal ilham lan ilham lil auliya kanggo pira-pira wali. Wal tadzunna lan aja nyono sapa sira anna ma'rifatan nabi ing sak temene pengetahuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li umuril akhirati maring pira-pira perkarane akhirat, wali umurid dunya lan maring pira-pira perkarane dunya iku taklidun niku manut begitu saja li Jibril alaihi salam nggone malaikat Jibril alaihi salam. Fa inna taqlida mongko sak temene taklid iku laisa bi ma'rifatin. Iku ora ana apa taklid, ora ana iku bi ma'rifatin. Dadi pengetahuan sahihatin sing sah sahih. Wan nabi utai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hasya ngedohake ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah min dzalika saing mengkono-mengkono taklid bal qadin kasyafat. Balik teman-teman wis terbuka lahu kedue Kanjeng Nabi apa al asya'u berbagai macam hal. Wa syahadalan buktiake sapa Kanjeng Nabi ha ing al asya binuril basirati kelawan cahaya peninggal atine Kanjeng Nabi. Kama syahada kaya uliye menyaksikan sapa Kanjeng Nabi al mahsusati ing pira-pira perkara kang bisa ditemu kelawan panca indra, ditemokno bil ainiz zahirati kelawan mripat az-zahirati kang zahir ketok. Yang kedua tadi, ketertipuannya orang-orang kafir itu dia mengatakan bahwa kelezatan dunia enak dunia itu kan yakin, wis iso dirasakno saiki. Lah kelezatannya akhirat jengkongko, meragukan, apa iya gitu. Lah itu juga menurut Imam Al-Ghazali batil, itu juga enggak benar juga.
Karena orang-orang mukmin tidak begitu cara pandangnya, cara berpikirnya orang-orang mukmin tidak begitu. Orang mukmin itu punya dua analisis ya. Dua analisis. Yang pertama itu dia menggunakan kekuatan keimanan. Jadi mukmin nek misalnya dia anjani jero lemah-lemah ngono. Dekne memang ya manut wae karo Kanjeng Nabi lan ulama. Karena Kanjeng Nabi dan ulama itu sing iso dadi pegangan gitu. Ulama itu pewarisnya Nabi, Nabi untuk wahyu. Kira-kira begitu. Sehingga wong mukmin sing model ngene aku pokokane yakin, akhirat iku pokokane ana, tur lezat juga. Aku tidak berpikir bahwa segala sesuatu itu kudune sing sekarang dan di sini ini saja, enggak. Jadi ini wong mukmin sing seperti itu sing penting aku manut. Manut sing sapa? Nabi mbek para ulama. Lah, model manute ngene iki kaya manute orang pasien ning gone dokter spesialis tentang obat. Masuk sampean niku misalnya orang ngerti penyakit, ora ngerti apa, kemudian masuk ning gone dokter spesialis, periksa, didiagnosa, kemudian dikei obat, masuk leren ngurus. Terus ora percaya, wah ora percaya, dokter spesialis kae soalé ora iso. Sampean ini misalnya urusan sing memang ora mudeng, ora ngerti, ya manut saja. Ya seperti urusan akhirat, awake dhewe ora ngerti kan. Lebih baik manut para nabi, manut para ulama daripada kene iku mengatakan hidup ya di sini dan sekarang ini saja. Ora iso. Seperti orang-orang kafir mengatakan bahwa ladzatud dunya yakin, enak donya ya yakin. Tapi enak akhirat ya mbuh. Aku ora arti itu meragukan, mulane aku ora patek percaya akhirat, tidak bisa. Cara pandang orang mukmin tidak begitu. Kita yakin dunia oke, akhirat kita yakini ada. Dan itu pasti nanti kalau misalnya kita beramal soleh, lazatnya lebih lezat daripada yang di dunia ini. Dari mana itu? Argumentasinya yang pertama pakai iman, keyakinan. Benerno tapi kita manut saja kepada para nabi dan ulama. Koyok awake dhewe nek manut ning gone dokter spesialis ketika dikasih obat. Ora usah ngurus, ora usah muni macem-macem, tapi langsung oh nggih, anut saja. Tapi yang kedua, bisa jadi karena ada wahyu dan ilham, wahyu kepada para nabi dan ilham kepada para wali. Itu yang juga kita yakini bahwa Kanjeng Nabi itu kan kita anut, para wali kita anut karena Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu. Para wali mendapatkan ilham. Jangan mengatakan ya wala tadzunna anna ma'rifatan nabi li umuril akhirah wa li umurid dunya taqlidun di Jibril, bukan. Jangan mengatakan karena kita yakin, jangan mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu tahu urusan akhirat, tahu urusan dunia. Nek dunia itu kaya apa, akhirat engko bakal kepiye. Kanjeng Nabi kan sering mengatakan tentang dunia itu ngene, akhirat engko ngene, nek kono ono ngene, misalnya seperti itu. Itu jangan mengatakan bahwa itu mek onat-anut dengan malaikat Jibril tok, enggak. Kanjeng Nabi itu ora nang angger onat anut karo malaikat Jibril. Karena posisi dan statusnya sebagai nabi, onat anut ngene iku itu tidak dianggap sebagai pengetahuan yang benar. Pengetahuan nabi itu memang dari wahyu, bukan angger onat anut. Jadi nabi tidak begitu cara menggali pengetahuannya. Sehingga di sini disampaikan wan nabiyyu hasyahullahu min dzalika bal qadin kasyafat lahul asya wa syahadaha binuril basirah kama syahadal maksusati bil aini dzahirah. Apa yang didapatkan Kanjeng Nabi, pengetahuan tentang dunia, pengetahuan tentang akhirat, itu memang Kanjeng Nabi dibuka langsung oleh Gusti Allah, disaksikan sendiri oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu membuktikan sendiri dengan cahaya batinnya. Sebagaimana Kanjeng Nabi itu bisa melihat hal-hal yang bisa dilihat oleh panca indera ini dengan mata kepala. Jadi Kanjeng Nabi wis tahu roh akhirat. Kanjeng Nabi sudah pernah masuk di surga. Kanjeng Nabi sudah pernah lihat nanti kondisi di akhirat seperti apa. Dan riwayat semacam itu kita tidak ragukan lagi gitu. Makanya cara pandang orang mukmin tentu berbeda dengan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa kehidupan ya hanya di sini, yang kontan ini dunia. Akhirat meragukan gitu. Tapi cara pandang orang mukmin tidak begitu. Enggak, saya tetap yakin ada akhirat. Keyakinan saya itu karena saya mengikuti nabi dan para wali. Yang kedua, nabi dan para wali itu mendapatkan wahyu dan ilham. Tidak mungkin Kanjeng Nabi ora tahu roh akhirat.
Jangan menyangka bahwa Kanjeng Nabi ngerti urusan dunia, urusan akhirat itu hanya munat-manut karo Jibril. Enggak, Kanjeng Nabi menyaksikan sendiri dan membuktikan sendiri nanti di sana ada apa. Nah, sehingga cara pandang mukmin begitu. Tidak hanya ngomong di sini dan sekarang, tapi juga nanti dan di sana. Tidak hanya ngomong yang argumentatif logis, tetapi yang logis ini kemudian ditopang juga dengan keyakinan. Kira-kira itu saja untuk pengajian sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis karena sambungan internet ya. Dan ini mudah-mudahan kita tidak bosan untuk bertabarruk, mudah-mudahan mendapatkan berkah bulan Ramadan ini dan kita ngaji apa yang sudah ditulis oleh para ulama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.